Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desni Nelawati dari Hukum Keluarga C, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang advokasi untuk memenuhi tugas advokasi yang diberikan oleh dosen kami. Berikut penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat nantinya oleh teman-teman sekalian. Silakan. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian advokasi. Advokasi ini sangat dekat dengan profesi hukum, di mana jabatan atau profesinya disebut dengan officium nobile, yaitu profesi yang mulia. Pengertian advokasi menurut bahasa Belanda yaitu advokat atau advocator, yang mana artinya pengacara atau pembela. Yang mana tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Disebut juga di litigasi ataupun non-litigasi. Dalam bahasa Inggris, to advocate tidak hanya berarti to defend, membela, melainkan to promote, mengemukakan atau memajukan. Selanjutnya, istilah advokasi merujuk kepada dua pengertian. Yang pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk secara aktif mendukung suatu maksud. Pengertian yang pertama ini berkaitan dengan pekerjaan seseorang advokat dalam membela seseorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan. Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat khusus, sedangkan kedua lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. Advokat berwenang di litigasi atau pembelaan penyelesaian suatu kasus di dalam pengadilan, sedangkan non-litigasi pembelaan di luar pengadilan. Kedua yaitu unsur-unsur advokasi, yang mana unsur advokasi ini terbagi menjadi tiga unsur. Yang pertama yaitu advokasi diri, di mana dalam advokasi diri ini seseorang harus punya advokasi diri, yaitu untuk membela hak-hak atas diri sendiri. Umpamanya kamu mendapatkan ketidakadilan, kamu berhak mendapatkan sebuah advokasi dalam diri kamu sendiri. Yang kedua yaitu advokasi kasus, yang mana proses pendampingan kasus. Contohnya di suatu organisasi yang mana jika nantinya ada masalah yang terjadi bisa membela suatu organisasi tersebut. Yang terakhir, yang ketiga yaitu advokasi hukum, yang mana serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum seperti mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Yang ketiga yaitu fungsi advokat. Yang pertama secara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi baik untuk memecahkan suatu perkara yang dilakukan oleh penasihat hukum, baik perkara perdata maupun pidana, untuk mendampingi orang yang membutuhkan bantuan hukum di pengadilan secara litigasi. Secara non-litigasi, sebagai pendamping masyarakat, mendampingi masyarakat seperti mendidik masyarakat akan hukum untuk mencegah permasalahan hukum. Selain fungsi dari advokat secara litigasi dan non-litigasi, ada juga fungsi yang lainnya, yaitu fungsi kasus atau klien, di mana menjamin bahwa pelayanan atau sumber-sumber yang ditunjukkan bagi klien diterima sesuai dengan faktanya. Yang kedua, advokasi kelas atau kelompok. Pekerjaan sosial harus sering memberikan pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau segmen penduduk yang memiliki suatu masalah. Langkah yang terakhir yaitu langkah-langkah kerja advokasi, di mana langkah-langkah kerja advokasi ini mencari akar permasalahan atau duduk perkara
dari seorang klien tersebut. Yang kedua, merumuskan atau mencari jalan keluar seperti mediasi di luar pengadilan. Kalau tidak bisa dilakukan di luar pengadilan, maka dilakukan di jalur pengadilan. You every time 너가 원한다면